Ayat hari ini adalah Galatia bab 1, ayat 6-10. Mari kita baca bersama. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Amin. Dalam nas hari ini, Paulus menyampaikan sesuatu dengan sangat jelas. Ia sedang memperingatkan tentang Injil yang lain, dan ia menyatakannya dengan rasa heran karena jemaat Galatia telah beralih kepada Injil yang lain itu. Dalam ayat 6, ia berkata, kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu. Frasa begitu lekas berbalik di sini bukan hanya berarti berpaling dengan cepat, tetapi juga dengan begitu mudahnya. Mereka telah berpaling dengan begitu mudah dari panggilan yang Tuhan berikan. Jadi, meskipun tampaknya Paulus berkata, begitu cepat, padahal belum lama aku memberitakan Injil, tetapi kalian sudah beralih. Sebenarnya ia sedang menegur, bagaimana mungkin Injil yang begitu berkuasa itu bisa membuat begitu banyak orang dengan mudahnya beralih kepada Injil lain, yaitu kepada hal-hal yang bukan Injil. Seperti yang kita ketahui, tampaknya ada persoalan yang sangat besar di dalam jemaat Galatia. Sampai-sampai surat Galatia langsung masuk ke pokok pembahasan tanpa salam pembuka yang panjang. Ungkapan aku heran adalah bagian yang sangat Paulus tekankan. Ia merasa heran dan mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi dan belum pernah ia saksikan di tempat lain. Saya merenungkan bagaimana mereka bisa begitu cepat beralih kepada Injil yang lain, padahal Injil itu telah diberitakan oleh Paulus dengan penuh jerih payah. Namun, Injil lain yang disebutkan di sini sebenarnya bukanlah Injil sama sekali. Itu hanyalah sebuah kebohongan. Lebih tepat jika kita memahami bahwa yang disebut Injil lain adalah kepalsuan. Sesuatu yang bukan kebenaran. Tidak ada Injil yang lain. Karena itu, Paulus mengatakan dengan tegas, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada beberapa orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Injil lain yang dimaksud di sini adalah ajaran yang mendorong orang-orang Galatia untuk beralih ke Yudaisme. Pada masa itu, ada budaya di antara orang-orang Yunani yang menganggap bahwa melukai tubuh adalah sesuatu yang tidak pantas atau hina. Terlebih lagi, untuk beralih ke Yudaisme, seseorang harus disunat. Karena pandangan budaya ini, banyak orang tertarik dengan Yudaisme tetapi enggan untuk disunat. Pada saat itulah, Injil yang diberitakan oleh Paulus, Injil yang mengatakan, bukan sunat yang penting, bukan tradisi Yahudi yang penting, melainkan hanya anugerah Yesus Kristus, anugerah salibnya yang dapat menyelamatkan kita. Membuat banyak orang berbondong-bondong datang kepada Kristus. Namun, setelah Paulus memberitakan Injil, guru-guru palsu dari kalangan Yahudi datang dan mengacaukan mereka lagi dengan mengatakan bahwa anugerah saja tidak cukup. Mereka berkata, kalian berkata bahwa kalian diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi jika kalian tidak menjadi seperti orang Yahudi, iman kalian tidak ada artinya. Mereka menuntut, kalian harus disunat dan menaati tradisi Yahudi. Ajaran-ajaran lama ini menjadi batu sandungan di hati jemaat, sehingga muncullah orang-orang yang ingin disunat, yang benar-benar telah disunat, dan yang mengatakan bahwa tradisi Yahudi itu penting. Mereka mulai menerima Injil Yesus Kristus yang sempurna, seolah-olah Injil itu tidak sempurna. Mereka berpikir bahwa manusia harus melakukan sesuatu agar keselamatan itu menjadi lengkap. Situasi di mana manusia tidak perlu berbuat apa-apa ini, justru memunculkan pemikiran dalam diri mereka, bukankah hanya dengan anugerah salib Yesus Kristus itu ada sesuatu yang kurang? Bukankah kita juga harus melakukan sesuatu? Namun, sebagaimana Paulus katakan, bahwa siapapun yang memberitakan Injil lain akan terkutuk. Injil anugerah salib Yesus Kristus yang kita kenal, dan yang juga dikenal oleh jemaat Galatia pada waktu itu, adalah Injil yang sempurna. Tidak ada cacat cela, dan hanya melalui Yesus Kristus saja, kita dapat diselamatkan secara utuh. Melalui anugerah darahnya di kayu salib,
Kasih Allah yang sempurna telah dinyatakan. Kita hanya perlu percaya pada kasih itu, yaitu pada peristiwa salib Yesus Kristus. Poin yang terpenting adalah ini. Di dalam peristiwa salib terkandung kasih Allah. Di dalam Injil Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus, terkandung kasih Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya. Jika pada masa itu ada Injil lain yang menggoyahkan jemaat Galatia, hal-hal apa sajakah yang bukan kebenaran yang menggoyahkan kita dalam kehidupan iman kita hari ini? Saya mencoba merenungkannya dengan saksama. Ada berbagai ajaran sesat dan kultus. Misalnya, ajaran sesat seperti Shincheonji atau kelompok lainnya yang masuk ke dalam gereja dan mengacaukannya. Hal-hal palsu yang tidak dapat disebut sebagai Injil. Ada juga nabi-nabi palsu yang merajalela. Tentu saja, mungkin saja saat ini pun di suatu tempat ada pihak-pihak yang dengan siasatnya sedang menggoyahkan gereja. Namun, selain hal-hal yang sudah sangat kita kenal itu, hal-hal apa saja yang bisa menjadi Injil lain yang menggoyahkan gereja dan orang-orang percaya? Saya ingin kita merenungkannya bersama. Di dalam gereja, hal-hal apa yang bukan Injil, tetapi menyusup ke dalam diri saya, seolah-olah itu adalah Injil, yang dengan mudahnya menggoyahkan iman saya. Saat saya memikirkannya, yang pertama kali muncul di benak saya adalah nilai-nilai duniawi, yaitu arus dunia yang merembes masuk ke dalam gereja. Dalam salah satu khotbah pendeta senior kami, ungkapan pemborosan yang kudus sangat berkesan bagi saya. Namun seringkali prinsip-prinsip duniawi seperti efisiensi, persaingan, keadilan, dan imbalan dibawa masuk tanpa disadari ke dalam gereja. Bukan prinsip keadilan dan imbalan dari Allah, melainkan keadilan duniawi dan kebenaran duniawi yang masuk, dan kita seringkali menerapkan standar itu di gereja. Padahal, Tuhan telah mengajarkan kita kasih yang kini tampak bagi kita sebagai pemborosan yang kudus. Kasih yang ditunjukkan Yesus Kristus kepada kita saat Ia mati di kayu salib, dan kasih Bapa yang ditunjukkan melalui perumpamaan tentang anak yang hilang, yang terus memeluk anaknya tanpa syarat. Juga kasih pemilik kebun anggur yang memberikan upah yang sama kepada pekerja yang datang pagi-pagi maupun yang datang menjelang malam. Melalui hal-hal ini, Ia menunjukkan kepada kita bahwa kasih itu terkandung di dalam Injil. Kasih Allah bersemayam sepenuhnya di dalam Injil. Injil tidak efisien dan tidak penuh perhitungan. Injil yang disampaikan kepada kita adalah sesuatu yang hanya dapat dijelaskan dengan kasih. Namun, terkadang kita mencoba menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku di tempat kerja kita ke dalam gereja. Ada kalanya, kita menimbang apakah sesuatu itu efisien atau tidak, dan seberapa besar hasil yang bisa didapat dari sebuah investasi. Dan ada kalanya kita terlalu cepat menghakimi dan menyalahkan seorang sambil berkata, ini benar, itu tidak benar. Kita menghakimi orang di sebelah kita, dan seringkali kita menuntut pertanggungjawaban dari orang itu. Dan sulit untuk mengampuni. Kita melihat ada hubungan di dalam gereja yang tidak kunjung pulih, karena kita tidak bisa melepaskan sakit hati. Kita melihat hal-hal yang dianggap wajar di dunia terlalu mudah masuk ke dalam gereja. Sehingga nilai-nilai Injil yang seharusnya kita pegang, nilai-nilai yang Allah tunjukkan kepada kita melalui Yesus Kristus, menjadi goyah. Kita menyaksikan bagaimana hal-hal yang seharusnya wajar di dalam gereja justru menjadi goyah di dalam hati kita. Dan kita menyadari bahwa budaya di mana hal-hal yang dianggap wajar di dunia juga dianggap wajar di dalam gereja, perlahan-lahan merasuk ke dalam diri kita. Saya kadang-kadang teringat cerita seorang diaken di gereja tempat saya pernah melayani. Ini adalah cerita tentang adiknya yang tinggal bersamanya. Dulu, ada yang namanya rumah pemuda di gereja, di mana gereja menyediakan satu tempat bagi para pemuda untuk tinggal bersama. Ini adalah pengakuan dari seorang diaken yang pernah tinggal di rumah pemuda itu. Katanya, ketika para laki-laki berkumpul dan tinggal di satu rumah, terkadang terjadi pertengkaran kecil, dan terkadang suara mereka meninggi. Suatu hari, karena merasa sebagai kakak, ia merasa tidak nyaman dengan sikap adiknya, sehingga terjadi adu mulut di antara mereka. Saat ia sedang memarahi adiknya, sang adik bertanya, "Bang, apakah abang benar-benar memarahiku sekarang ini atas dasar kasih?" Seketika itu juga, diaken yang bercerita kepada saya itu merasa seolah-olah kepalanya dipukul keras. Pikiran itu melintas, apakah aku benar-benar memarahi adik ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihinya? Apakah aku sedang menunjukkan kepedulian terhadap sikap adik ini? Saat itu, ia menyadari bahwa di dalam hatinya tidak ada kasih. Ia melanjutkan ceritanya. Meskipun sekarang sudah lama berlalu, dan ia bukan lagi seorang pemuda,
melainkan sudah menikah dan menjadi seorang suami serta ayah, ia masih menjalani kehidupan beriman bersama adiknya itu. Ia berkata, "Sepertinya adik saya sudah lupa, tetapi saya tidak akan pernah bisa melupakannya." Bahkan saat mendisiplinkan anak-anak, saya bertanya, apakah saya benar-benar memiliki kasih terhadap anak ini? Saat bertengkar dengan istri, apakah saya benar-benar mengatakan ini dengan hati yang tulus mencintai istri saya? Saat berinteraksi di tempat kerja, apakah saya benar-benar membicarakan ketidaknyamanan ini dengan hati yang mencintai tempat kerja ini? Apakah saya benar-benar berbicara dengan orang di depan saya ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihinya? Baginya, itu adalah momen yang membuatnya harus terus-menerus mengajukan pertanyaan itu kepada dirinya sendiri. Hari ini kita bertemu dengan banyak orang di dalam gereja, dan kita menghadapi berbagai pelayanan. Apakah kita menjalankan pelayanan itu dengan kasih? Apakah kita benar-benar menghadapi orang yang kita temui dengan kasih? Allah telah menganugerahkan kepada kita gereja, tubuh Kristus. Tetapi apakah kita melanjutkan perjalanan iman kita di dalam gereja dengan kasih yang tulus terhadap gereja? Saya berpikir, mungkinkah Injil lain di zaman sekarang ini adalah menjalani kehidupan beriman tanpa kasih? Kasih yang Yesus tunjukkan kepada kita adalah pemborosan yang kudus, kasih yang tidak efisien, yang rela mencurahkan segalanya. Saya berharap kasih ini tidak tergerus oleh nilai-nilai duniawi, oleh Injil lain yang menyusup ke dalam diri kita hari ini. Saya berdoa agar hati kita tidak direbut oleh Injil lain itu. Dalam firman hari ini, sambil memperingatkan tentang nabi-nabi palsu dengan mengatakan bahwa siapapun yang memberitakan Injil lain akan terkutuk. Paulus juga melanjutkan di ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Firman di ayat 10 ini juga berkaitan erat dengan firman di ayat 1. Ia berkata, dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ia dengan jelas menyatakan dari mana asalnya. Ia berasal dari Allah. Ia bukan orang yang datang untuk menyenangkan manusia. Paulus menegaskan bahwa ia datang dari Allah, bukan untuk mencari muka di hadapan manusia. Saya berharap kita juga dapat memeriksa diri kita hari ini. Jika kita tidak hidup dalam kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, bisa jadi kita tidak sedang hidup sebagai orang yang berasal dari Allah. Saya yakin bahwa semua jemaat yang ada di sini berasal dari Allah. Namun, ketika hati kita dipenuhi oleh hal-hal yang bukan hal yang dari Kristus, yang tercampur dengan nilai-nilai duniawi dan tanpa kasih, patutlah kita bertanya, apakah hati ini benar-benar berasal dari Allah? Bukankah ini semua hanya untuk menyenangkan manusia? Saya berharap ini menjadi hari yang berharga, di mana kita dapat melihat kembali dan bertanya, jangan-jangan yang dimaksud adalah diri saya sendiri. Jadi, bukan untuk mendapatkan kesukaan dari manusia, melainkan dengan hati untuk berkenan kepada Allah. Saya berharap Anda sekalian dapat menjalani kehidupan sebagai orang-orang kudus yang hidup di dalam Injil yang sejati, bukan Injil yang lain. Dengan sungguh-sungguh memandang sesama dengan kasih Yesus Kristus dalam kehidupan Anda hari ini. Dan saya berharap agar sikap hati kita saat menghadapi sesama, pelayanan, dan gereja tidak didasarkan pada Injil lain yang tercampur dengan nilai-nilai duniawi, melainkan didasarkan pada nilai-nilai kerajaan Allah. Dengan demikian, kita dapat memandang sesama kita, pelayanan kita, dan gereja kita sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, semoga kita semua diberkati untuk menjadi orang-orang yang berdiri teguh dalam iman yang sejati, yang dapat merangkul sesama di dalam kehendak Allah, setia dalam pelayanan, dan membangun gerejanya daripada menghakimi atau membicarakan keburukan sesama kita.